Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki hari ketiga PJJ, pelajaran jarak jauh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pada kegiatan pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu, karena doa adalah silahul mukminin. Doa adalah senjata orang mukmin. Jadi hendaknya kita selalu berdoa agar kita mendapatkan pahala, agar kita mendapatkan pahala berdoa sekaligus niat, sekaligus niat belajar guna untuk menyebarkan atau mengetahui tentang agama Islam ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masuki pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, karena buku belum dibagikan kepada kalian tidak memegang bukunya, ya sudah, kalian dengarkan terlebih dahulu saja. Kalian dengarkan apa yang telah saya jelaskan. Nanti ada soal-soal, tugas kalian nanti di soal-soal itu. Yang pertama adalah keperwiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keperwiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hendaknya kita, kalau ada orang yang menyebutkan nama Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita harus berselawat, Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, idza dzukir al-bakhil, orang yang pelit adalah yang mana idza dzukirtu ismi, idza dzukira, apabila disebutkan namaku, kata Rasulullah SAW, di sisinya, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku, itulah adalah orang yang bakhil, yang pelit. Selawat, jika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, kita mendengarnya, kita hendaknya berselawat kepada beliau. Oh, berarti Rasulullah SAW butuh selawat? Enggak butuh, enggak butuh selawat kita, tapi kita yang butuh, kita yang butuh. Kenapa? Karena ibaratnya gelas yang sudah penuh, gelas yang sudah penuh itu jika ditambahkan air terus menerus hingga air itu luber, air itu luber. Nah, lubernya itu pasti turun ke bawah. Nah, seperti halnya itu. Jadi Rasulullah SAW itu udah penuh pahalanya, ya kan? Tapi kita selawat kepada Rasulullah SAW, sehingga itulah kelak akan mengalir kepada kita juga, Jadi jika disebutkan nama Rasulullah SAW, kita hendaknya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keperwiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran kita yang pertama adalah keperwiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah
ketika menghadapi serangan kafir Quraisy. Jadi keperwira Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi serangan kafir Quraisy gimana? Keadaan kaum muslimin di kota Mekah, di kota Madinah semakin bertambah kuat dan kokoh. Hal ini menyebabkan kaum kafir Quraisy di Mekah semakin khawatir dan merasa terancam. Mereka takut apabila sewaktu-waktu Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin menyerang mereka. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha memecah belah persatuan kaum muslimin di Madinah. Mereka bersekutu dengan kaum Yahudi dan suku-suku Arab lainnya yang masih kafir. Mereka mengganggu dan memecah belah persatuan kaum Ansar dan Muhajirin di Madinah. Kaum Quraisy mengancam akan menyerang kaum muslimin di Madinah. Mereka mengirimkan surat ancaman itu kepada kaum Muhajirin yang isinya, "Janganlah kalian merasa bahwa kalian telah lolos dari kami menuju Yasrib. Kami akan datang dan menghancurkan kalian." Yasrib itu nama kota Madinah. Nama kota Madinah terdahulu adalah Yasrib terkenalnya. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Nah, yang artinya telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sungguhnya mereka telah dianiaya dan sungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Nah, jadi kalau seseorang muslim dianiaya dianiaya, berarti ayat ini menjelaskan bahwasannya jika ada seorang muslim dianiaya, hendaknya membalas, diperbolehkan, udzina, diperangi terlebih dahulu, dianiaya, dizalimi, hendaknya kita, seorang muslim tersebut hendaknya membalas, diperbolehkan dalam hukum ayat ini, dalam hukum ayat ini, dalam hukum ayat ini diperbolehkan. Namun perang yang diizinkan adalah perang dalam melawan kezaliman dan menyingkirkan kebatilan. Kaum muslimin boleh berperang hanya dalam mempertahankan tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila gugur dalam menegakkan ajaran Allah, maka mereka menjadi syuhada, syahid. Apabila dia gugur, mereka gugur, maka dia menjadi syuhada. Dia menegakkan keadilan, menyingkirkan kebatilan, menegakkan ajaran Allah demi agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi syuhada apabila gugur dalam perang tersebut, yaitu pahlawan yang gugur dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim jika dia memerangi kebatilan, kezaliman, ketika itu dia mati syahid, meninggal, maka dikatakan dalam syuhada, syahid. Dia gugur di jalan Allah, dia bela agama Allah, dia jaga Nabi Muhammad, sehingga dia gugur dalam perangan tersebut, maka dia dikatakan syuhada, mati dalam keadaan syahid. Yang mana orang jika meninggal dalam keadaan syahid bisa memberikan syafaat keluarganya 70 keturunan.
ya. 70 keluarganya nih diberikan syafaat oleh orang yang mati syahid ya. Banyak perang yang dilakukan kaum muslimin, baik yang diikuti oleh Rasulullah SAW maupun yang dipimpin oleh para sahabat. Perang yang diikuti oleh Rasulullah disebut ghazwah, dan yang tidak diikuti langsung oleh Rasulullah disebut sariyah. Ghazwah yang diikuti oleh Rasulullah, sariyah yang tidak diikuti oleh Rasulullah ya. Jadi banyak tuh peperangan dalam zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu banyak sekali peperangan. Nah, perang yang diikuti oleh Rasulullah itu namanya ghazwah kalau disebutnya. Kalau tidak diikuti oleh Rasulullah namanya sariyah. Ya, dipimpin oleh para sahabat. Seperti apa? Perang Mu'tah, ya kan? Perang Mu'tah kan Rasulullah enggak ikut, ya. Rasulullah enggak ikut, kan, tapi 4 sahabat, ada 1 sahabat yang enggak gugur, ya. 4 sahabat termasuk yaitu sepupu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib atau Yar, ya. Beliau dijuluki atau Yar, kenapa? Karena beliau sewaktu perang Mu'tah itu beliau pertama memegang bendera, bendera, bahwasannya peperangan dipegang bendera, beliau tangan satu terputus, sehingga beliau apa? Memegang tangan satu lagi, terputus lagi, dipeluklah oleh beliau sehingga beliau kena panah, meninggal dalam keadaan tangan terpotong dua-duanya. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad SAW beliau khutbah bahwasannya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib telah gugur di dalam peperangan Mu'tah, dan beliau sedang berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijuluki Ja'far bin Abi Thalib atau Yar, ya, atau Yar kan burung, ya, jadi berterbangan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang B, keperwiraan Rasulullah dalam perang Badar, ya. Bagaimana tuh keperwiraan Rasulullah dalam perang Badar? Perang Badar ini perang pertama kaum muslimin, ya. Perang pertama kaum muslimin yang sangat dahsyat, ya. Bandingkan, ya, 314 orang kaum muslimin melawan 1000, ya. Melawan 1000, bayangkan. Berarti berapa bagian satu orang tersebut, ya? Harus membunuh berapa bagian satu orang tersebut? Bayangkan, ya. Nggak sebanding 314 melawan 1000. Nah, kaum kafir Quraisy, ya. Tapi alhamdulillah, ya, ada yang bilang 314, ada yang bilang 313, ya. Tapi alhamdulillah berkah pertolongan Allah sehingga beliau kaum muslimin semua pada menang, ya. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Lagi pada puasa, bujuk, ya. Lagi pada puasa mereka berperang, ya. Tahun kedua Hijriah atau 8 Januari 623 Masehi. Perang ini merupakan perang besar antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy. Perang ini terjadi di desa Badar, sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah, sehingga tersebut perang Badar Al-Kubra, ya. Jadi kenapa dinamakan perang Badar? Karena perang Badar adalah terjadi di desa Badar yang mana terletak antara Mekah dan Madinah. Disitulah perang Badar berkecamuk, ya, terjadi, ya. Perangan terjadi berawal dari kafilah dagang kafir Quraisy yang hendak menuju Mekah dicegat oleh kaum muslimin. Penjagatan ini dilakukan karena harta yang dibawa oleh kafilah Quraisy
Ini adalah harta milik kaum muslimin yang dirampas ketika mereka hijrah ke Madinah. Jadi bukan maksud berarti kaum muslimin duluan yang memulai, dia malah merampas, tidak. Tapi lihat, dalam pembagian tersebut bahwasannya kaum muslimin ketika ingin hijrah ke kota Madinah dari Mekah itu dirampas hartanya oleh kaum kafir Quraisy, dicegat terlebih dahulu. Nah, sehingga ketika mereka sudah di kota Madinah, mereka mengambil haknya, mencegat kaum kafir Quraisy yang berdagang. Ternyata itu adalah hak mereka semua diambil, bukan karena berarti Islam mengajarkan pertama kali adalah membegal, bahas sekarang membegal. Tidak, tidak. Ini mereka ini mengambil haknya, mengambil haknya yang telah lalu dirampas oleh kaum kafir Quraisy sehingga mereka ambil lagi. Bukan maksud pertama kali kaum muslimin dia rampas harta orang, enggak, tapi maksudnya adalah mengambil haknya, mengambil haknya yang sudah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Mendengar berita mencegatan ini, Abu Sufyan bin Harb selaku pimpinan kabilah Quraisy mengutus seorang kurir yang bernama Damdam bin Amir Al-Ghifari, yang bernama Damdam bin Amir Al-Ghifari. Dia mengutus, Abu Sufyan mengutus Damdam bin Amir Al-Ghifari untuk menyampaikan berita tersebut dan meminta bantuan pasukan guna menghadapi kaum muslimin dan menyelamatkan harta hasil berdagang tersebut. Maka kaum kafir Quraisy di Mekah bersiap siaga penuh dan berangkat keluar dengan tujuan perang. Tak seorang pun kaum kafir Quraisy yang tertinggal. Jadi seluruh Mekah semua keluar, untuk memerangi kaum muslimin. Dalam peperangan ini pasukan Islam hanya berjumlah 314 orang. Bayangkan, 314 orang. Ada yang bilang 313. Mereka dari kaum Ansar dan Muhajirin. Pasukan Islam ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan pemegang bendera Muslim adalah Mus'ab bin Umair. Sedangkan pasukan kafir Quraisy yang bertugas melindungi kafilah dagang tersebut berjumlah 1000 orang yang dipimpin langsung Abu Jahal, tokoh Quraisy yang juga paman Rasulullah. Jadi maksudnya apa di sini? Abu Jahal paman Rasulullah, maksudnya berarti kalau kita dakwah, kepada orang, belum tentu keluarga kita bisa menerima kita. Kalau kita dakwah kepada orang lain diterima, belum tentu keluarga kita bisa menerima kita. Ini sudah berarti qadarullah, qadarullah, belum tentu tuh, jadi harus sabar. Rasulullah aja, pamannya aja enggak beriman mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 314 orang melawan 1000, bayangkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengutus para malaikat, yang mana kaum muslimin enggak melihat, tapi kaum kafir Quraisy lah yang melihat bahwasanya mereka kaum muslimin penuh dengan para malaikat yang telah membantu peperangan tersebut, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menanglah, turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Akhirnya pertolongan Allah kalau sudah Allah turunkan, pasti menang, pasti menang.
pertolongan Allah, dengan izin Allah pasti menang. Karena ini kaum muslimin adalah membela agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan peperangan ini, yang mana jumlahnya tidak masuk akal. 314 orang, 313 ya, melawan 1000, bayangkan ya. Jadi cukup sekian pelajaran kita pada hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam, singkat saja. Ini adalah kisah singkat ya, perangan Badar. Tapi banyak sekali ya cerita-cerita dalam perang Badar ya. Banyak sekali cerita-cerita dalam keperawanan Rasulullah dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Banyak sekali ya. Beliau Nabi Muhammad SAW dari masa kecilnya sudah diketahui ya, sudah diketahui bahwasanya kenabian. Banyak sekali ahlul kitab mengakui ya, ahlul kitab itu mengakui ya. Ahlul kitab maksudnya ahlul kitab gimana? Yang berpegang teguh kitab. Berarti apa? Nabi Isa berarti Injil ya. Ketika habis Nabi Isa kan beri Nabi Muhammad ya, berarti Injil ya. Ahlul kitab itu mengetahui ya, bahwasanya kelak nanti ada akhir zaman akan turun nabi yang namanya Ahmad ya, namanya Ahmad atau Muhammad ya. Makanya ketika beliau Rasulullah SAW semasa kecilnya pergi ke kota Syam untuk berdagang ya, untuk berdagang, akhirnya apa, oleh Buhairah, waktu itu adalah pendeta ya. Buhairah mencegat Rasulullah ketika beliau berdagang, diajak oleh pamannya itu Abi Thalib ya, Sayyidina Abi Thalib. Beliau diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam, sehingga Buhairah seorang pendeta mencegat ya, jangan dilanjutkan ke negeri Syam. Kenapa? Balik lagi, jaga keponakanmu. Kenapa? Karena di situ Buhairah melihat tanda-tanda kenabian, yang mana awan menaungi ya, di atas kepala Nabi Muhammad SAW ya, yang mana banyak sekali ada stempel kenabian di ininya, punggungnya ya. Jadi banyak tanda-tanda sekali ya, sehingga disitulah ya, makanya oleh Sayyidina Abi Thalib nggak boleh berangkat, udah langsung balik lagi ke kota Mekah ya pada waktu itu ya. Jadi banyak sekali cerita Rasulullah SAW, keperangannya. Sungguh di perang Badar ini yang nggak masuk akal ya, jumlah 314 bisa melawan 1000, tapi dengan pertolongan Allah, izin Allah, semua pasti bisa ya, nggak ada yang nggak bisa ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, ada salah kata ya, adapun nanti tugas kalian, soal kalian ada di deskripsinya ya, di deskripsi nanti dalam YouTube ini ya. Video ini akan dimasukkan YouTube agar kalian bisa melihatnya dan akan meringankan HP kalian ya. Jadi ini nanti ada di deskripsinya kalian tugasnya ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.